Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kayaknya di antara kalian emang banyak banget nih ya yang suka film-film serem. Jadi kali ini aku udah pilihin satu film horor Korea yang judulnya Taste of Horror. Di satu film ini bakal ada beberapa kisah horor yang beda-beda. Ada cerita hantu, ada cerita psikopat juga, yang pastinya serem-serem banget sih. Bakal bikin kalian merinding. Jadi pasti nonton semua sampai habis ya. Oh ya, waktu itu aku sempet upload film Korea yang serem-serem juga. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis kalian tonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Oke deh, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi guys, di cerita pertama kita bisa lihat ada 3 anak SMA yang lagi asik bikin video TikTok. Nah, mereka bertiga sahabatan. Yang rambut pendek namanya Yongbi, yang rambut panjang namanya Bora, dan yang dicepol namanya Hailey. Abis pulang sekolah, cewek-cewek ini nongkrong di kafe kan. Di sana mereka nonton sebuah video yang lagi viral di Korea. Jadi ada challenge misterius yang disebut Ding Dong. Katanya siapapun yang bikin video tarian Ding Dong pas tengah malam, keinginannya bakal terkabul. Sebenarnya nggak masuk akal. Tapi Bora yang emang suka bikin video joget TikTok katanya udah nyoba. Dia pengen jerawat di wajahnya hilang. Terkabul. Tapi mungkin emang kebetulan aja kali ya. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba Bora ngeliat pacarnya selingkuh dong nih. Udah gitu sampai malam pacarnya gak bisa dihubungin. Bora jadi makin kesel. Karena udah terlalu cemburu, Bora akhirnya ngelakuin challenge Ding Dong lagi. Dan permohonannya dia pengen selingkuhan pacarnya itu mati. Tapi ngeri banget dong. Bora malah datengin setan challenge ini. Si Bora langsung dihabisi guys. Di situ baru kelihatan kalau di videonya ada hashtag yang kalau diartiin nih, artinya cuma bisa ngelakuin challenge itu 1 kali. Bora udah ngelakuin 2 kali kan, makanya nyawanya diambil. Keesokan harinya berita kematian Bora jadi viral. Bahkan akhir-akhir ini ternyata emang lagi banyak kasus kematian misterius. Ya, tapi siapa yang percaya? Masa ikutan challenge joget Ding Dong aja bisa meninggal? Bahkan diem-diem 2 sahabat Bora, Hailey dan Yongbi, nyobain challenge Ding Dong juga. Keinginan mereka terkabul guys. Yongbi lolos audisi idol. Sementara Hailey berhasil dapetin 10.000 subscriber. Sedihnya Hailey dan Yongbi malah jadi saingan dong nih. Hailey pengen lebih populer dari Yongbi. Dia pengen subscribersnya naik jadi 1 juta. Karena gak ngeliat petunjuk di hashtag, nasib Hailey sama kayak Bora, dihabisi setan challenge Ding Dong. Di tempat lain Yongbi juga sama. Dia bakal ngelakuin challenge Ding Dong lagi. Ngerinya sifat manusia yang gak pernah puas bikin kutukan ini makin menyebar dan korbannya makin banyak. Kalian mau ikutan juga gak? Aku sih enggak ya. Nah, di cerita kedua, jadi ada cewek murid SMA yang nilainya jelek terus. Setiap ujian nilainya jelek. Dia jadi dimarahin mulu sama ibunya. Udah gitu dibanding-bandingin sama kakaknya yang pinter dan cantik. Sampai suatu hari, siang-siang, dia ketemu hantu yang serem banget dong. Udah gitu hantunya ngebisikin. Katanya kalau cewek ini menghabisi sesuatu, misalnya hewan, keinginannya bakal terkabul. Pas banget di situ dia nggak sengaja nginjek belalang. Dan kebetulan besok dia tuh ada ujian di sekolah. Dia pengen nilainya bagus kan? Bener dong, dia jadi bisa ngerjain ujian. Nilainya sempurna. Dia jadi seneng, ibunya juga jadi baik kan? Cewek itu tapi jadi psikopat dong. Setiap mau ujian, bukannya belajar, dia malah percaya harus menghabisi sesuatu dulu. Sesuai kayak yang dikasih tahu hantu waktu itu. Hamster dan anjing yang lucu aja dia korbanin. Ya berhasil sih, nilainya jadi selalu bagus. Sampai suatu ketika H-1 ujian,
dia udah punya rencana mau menghabisi seekor kelinci yang dia pelihara di rumahnya. Lah, kelincinya ternyata udah dibuang sama kakaknya. Padahal cewek itu percaya banget dia harus menghabisi sesuatu kan biar nilai ujiannya besok bagus. Dan ngeri banget dong, tahu nggak, cewek itu kayak kesurupan. Dia nekat menghabisi kakaknya tadi, bahkan dipotong-potong. Gak lama ibunya baru pulang kan, dan langsung kaget banget lah ngeliat semuanya. Dengan santuinya cewek itu bilang, "Tenang bu, besok nilai ujianku pasti bagus kok." Hi, ngeri. Lanjut ya. Di cerita ketiga ada seorang pria yang lagi naik taksi. Disuruh turun sama supirnya. Soalnya cuacanya lagi hujan badai. Si supirnya males nganter katanya. Cowok ini disuruh nginep di hotel dulu aja sampai pagi, nunggu badainya reda. Sayangnya tanpa dia sadari, di kamar hotel itu ada CCTV yang bisa ditonton langsung sama pemilik hotelnya. Jadi guys, supir taksi sama pemilik hotelnya nih komplotan penjahat yang emang udah ngincer si cowok dari awal. Cowok ini ternyata baru menang undian. Di tasnya ada uang 11 miliar. Sebenarnya dari pas di taksi, cowok ini udah khawatir takut uangnya dicuri. Bener aja, pas cowok itu lagi mandi, si pemilik hotel masuk ke kamarnya. Dan pas cowok ini tidur, tas isi uangnya mau dicuri. Ketahuan. Mereka rebutan tas kan? Ya iyalah, isinya 11 miliar. Sayangnya mereka gak sadar ada puntung rokok yang jatuh. Hotel itu mulai terbakar, tapi dua cowok ini masih aja ngerebutin tas. Sampai akhirnya si pemilik hotel yang kalah dan tewas. Cowok ini mau kabur dari situ ngebawa tasnya kan. Apinya udah nyebar kemana-mana. Untungnya petugas pemadam udah dateng kan nih. Lah, tapi si cowok malah masih curiga dong. Dia takut petugasnya tuh komplotan yang mau ngincer tas isi uangnya juga. Dia jadi masuk lagi ke kamar tadi dong, padahal kan lagi kebakaran. Karena takut banget uangnya dicuri, dia cuma bisa ngelindungin diri di dalam bathtub. Sayangnya ya dia malah gak selamat guys. Cowok itu jadi korban kebakaran bersama uang 11 miliarnya. Ini definisi harta mau dibawa sampai mati kali ya guys. Nah, lanjut ke cerita keempat. Di sebuah komplek apartemen, ada penjaga yang lagi diomelin nih sama bosnya. Katanya udah mau jam 11 malam, kok lampu di ruang gym apartemen belum dimatiin. Bapak penjaganya bilang kalau di ruang gym masih ada orang. Si bu bos malah ngeyel, lampunya disuruh matiin. Katanya hemat listrik, lagian ngapain malam-malam masih olahraga. Beberapa waktu setelahnya ada cowok yang mau tinggal di apartemen itu juga. Dia tertarik karena di situ ada ruang gymnya kan. Si pak penjaga tapi udah bilang gymnya nggak boleh dipakai malam-malam, lampunya bakal dimatiin. Karena si cowok baru sempet olahraganya malam, jam 10 lewat dia masih di gym kan. Di situ kelihatan kayak ada cewek yang lari di treadmill. Tapi abis itu tiba-tiba ngilang. Sesuai jadwal, lampu ruangan itu mati. Ngerinya muncul hantu dong di depan cowok ini. Dia gak bisa gerak. Cowok ini cuma bisa teriak-teriak minta tolong. Untungnya gak lama pak penjaga datang nyalain lampunya lagi. Sialnya karena tadi buru-buru, handphonenya jadi ketinggalan kan. Anehnya pas dicari, handphone cowok ini malah ada di treadmill dong. Padahal tadi dia nggak olahraga di situ kan. Lampu gymnya tiba-tiba mati lagi. Kelihatan ada alat olahraga yang gerak-gerak sendiri. Ngerinya hantu cewek tadi muncul lagi dan langsung nyerang cowok itu. Setelahnya dari CCTV, si penjaga bisa lihat cowok itu masih aja lari di treadmill. Padahal aslinya cowok ini tuh lagi dikendaliin sama hantu. Bahkan kecepatan larinya dikencengin sampai gak terkendali. Ngeri, cowok itu akhirnya keseret dan tewas. Parahnya kecelakaan cowok itu malah disembunyiin. Si bu bos gak mau ada yang tahu. Soalnya takut nanti gak ada yang mau tinggal di apartemen itu kan. Bahkan guys, pas di awal yang si bu bos ngomel-ngomel minta matiin lampu, waktu itu cewek yang lagi lari di treadmill jadi kaget dan jatuh. Terus rambutnya nyangkut. Sebenarnya si bu bos dan penjaga lihat, tapi ya udah gak bisa diselamatin kan. Cewek itu tewas. Yang akhirnya arwah cewek itu jadi gak tenang, jadi hantu gentayangan di gym.
Beberapa hari setelahnya ada lagi nih yang olahraga di gym malam-malam. Tahu gak, ini tuh anaknya si Bu Bos yang baru pulang dari luar negeri. Kayak sebelumnya ya guys, di jam 11 hantu penunggu gym muncul. Dan anaknya si Bu Bos akhirnya jadi korban juga. Lanjut lagi ya guys, di cerita kelima ada seorang cewek yang karena kecelakaan dia kehilangan kakinya. Bangun-bangun dia ada di sebuah ruangan sendirian, tapi kakinya masih utuh. Anehnya cewek ini gak bisa ngegerakin tubuhnya sama sekali. Kaku banget pokoknya. Setiap mau bergerak dia malah pingsan. Cewek ini bingung banget, sebenarnya dia ada di mana sih? Bahkan entah dari mana, tiba-tiba muncul banyak tikus jatuh dan cewek itu jadi pingsan lagi. Pas bangun, muncul seorang wanita yang ngasih tahu katanya cewek ini lagi sakit, mau disembuhin. Pokoknya katanya kalau mau tetap hidup, cewek ini harus terus bergerak dan harus ngelewatin 3 pelatihan dalam sisa waktu 39 jam. Walau susah gerak, cewek ini gak nyerah. Dia berusaha jalan di treadmill sampai latihan pertamanya lulus. Setelahnya cewek ini disuruh istirahat, dikasih makan. Kondisinya jadi lebih baik, dia kelihatan makin sehat. Sampai tiba-tiba cewek ini nemuin tulisan di bawah kasur yang isinya kayak permintaan tolong gitu. Dia jadi ketakutan, bahkan ngelihat mata besar yang kayak ngawasin dia. Wanita tadi muncul kan. Dia langsung nanya sebenarnya dia ada di tempat apa sih? Cewek itu malah dibikin pingsan. Dan setelahnya cewek ini cuma tahu harus lanjut jalan di treadmill, walau sebenarnya tubuhnya udah lemah kan. Padahal sebenarnya plot twist guys. Di dunia nyata cewek itu memang udah kehilangan kakinya. Gara-gara kecelakaan waktu itu dia masih hidup tapi otaknya mati. Dia koma. Makanya tubuh cewek ini akhirnya dijadiin eksperimen. Otaknya yang mati kayak dihubungin gitu loh guys sama otak tikus. Tikusnya jalan di alat putar, makanya cewek itu juga berasa jalan di treadmill. Ngerinya ya eksperimen itu bikin dia seolah-olah ngalamin mimpi buruk yang bakal terus-terusan terulang selama eksperimen ini masih dilakuin. Di dunia nyata sebenarnya dia udah nangis, pengen eksperimennya di stop, tapi gak bisa berbuat apa-apa karena otaknya udah mati dan dia gak akan bisa bangun lagi. Kasian. Yuk lanjut ke cerita yang terakhir. Yang ini sempat viral banget guys kemarin. Menurut aku ngeri banget sih. Jadi ceritanya ada seorang YouTuber mukbang namanya Nyom Nyom. Seperti biasa dia lagi nge-live sambil mukbang gitu kan. Di kolom komen ada satu penonton yang nanyain YouTuber mukbang lain namanya Yura. Ngeliat komen itu Nyom Nyom langsung nunjukin sebuah video di akun YouTube-nya. Jadi dulu Nyom Nyom sempet ngundang Yura buat collab gitu kan. Di siaran live Nyom Nyom malah ngebongkar kalau video mukbang Yura itu tuh editan. Nyom Nyom juga sengaja nih nantangin Yura buat balapan mukbang. Bener aja guys, Nyom Nyom yang biasa mukbang beneran ya bisa ngabisin semua kodoknya. Sementara Yura yang selalu ngedit video ternyata emang gak bisa mukbang. Setelahnya Yura sempet ngilang karena malu. Akhir-akhir ini katanya Yura balik lagi. Dan katanya bisa mukbang beneran tuh di siaran live. Bahkan katanya makannya lebih banyak daripada Nyom Nyom. Nyom Nyom jadi tertantang buat tanding lagi sama Yura di siaran live. Mereka mau tanding 5 ronde guys. Di ronde pertama mereka mukbang donat, Nyom Nyom yang menang. Di ronde kedua mereka mukbang ayam, Yura yang menang. Babak ketiga Nyom Nyom gak mau kalah, dia menang lagi. Tapi di babak keempat Yura lagi yang menang. Sambil nunggu Nyom Nyom ngabisin makanan, Yura tiba-tiba nunjukin video. Jadi pas kejadian collab waktu itu Nyom Nyom dan Yura tuh berantem. Dan Yura takut banget karir mukbangnya hancur setelah ketahuan ngedit video kan. Untung sekarang dia udah bisa makan banyak. Bahkan di ronde kelima mereka kan tanding mukbang kue. Yura makannya santuy banget, gak kelihatan kenyang sama sekali. Sementara Nyom Nyom udah nyerah, dia gak kuat makan sebanyak itu. Yura jadi YouTuber mukbang paling hebat, super terkenal, dapat banyak gift. Orang-orang bingung, kok bisa dia makan sebanyak itu tapi tetap anggun dan kelihatan kurus banget.
Padahal yang sebenarnya terjadi waktu karirnya hancur, Yura pergi ke rumah sakit. Dia minta dokter buat ngoperasi tubuhnya supaya bisa makan sebanyak mungkin, tapi dia tetap mau kelihatan kurus. Yura rela bayar berapapun sampai ngabisin semua hartanya. Selama ini penonton kira Yura makannya banyak tapi tetap kurus. Padahal perutnya, kakinya udah dioperasi supaya bisa muat makanan sebanyak mungkin. Yura gak peduli, yang penting di kamera wajahnya tetap kelihatan langsing. Dan sekarang dia bisa jadi YouTuber mukbang nomor 1. Ngeri ya, menurut kalian cerita paling serem yang mana guys? Yang dingdong, cewek nilai jelek, yang gym, yang takut dicuri, atau yang eksperimen tikus, atau yang mukbang tadi? Menurut aku yang paling serem sih yang cewek nilai jelek ya. Sama yang mukbang barusan plot twist banget sih. Ya, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!